persilakan kita menyiapkan Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 sebagai bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan hari ini. Firman Tuhan di bawah perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Dan siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, Mama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam. Kita berterima kasih karena sepanjang minggu ini ada hari-hari di mana hujan angin menderu dan membuat seluruh perjalanan kita, seluruh kegiatan dan aktivitas kita sedikit terhambat. Tapi sejenak dalam kebersamaan ibadah, Tuhan menenangkan badai sehingga kita bisa beribadah dengan tenang pada hari ini. Papa Mama, pada renungan hari ini yang dirangkai dengan tema mengaku percaya dan mengenal yang diimani, saya mau menceritakan satu pengalaman yang pernah saya jalani, yang saya alami dalam hidup saya. Pengalaman ini terjadi ketika saya berada di jemaat sebelum saya ada di Klasis Molo Utara. Pengalaman itu ceritanya gini. Suatu hari ada satu kawan majelis datang ke rumah dengan keperluan untuk mencari saya. Saya ada di belakang. Saya ada di belakang, kerja di belakang di dapur. Jadi yang duduk di teras depan itu saya punya anak yang pertama, saya punya anak laki-laki yang masih kecil. Lalu kawan majelis ini karena sudah sering ke rumah, dia tanya, "Mama ada?" Dia tanya, "Ibu pendeta ada?" Jadi saya punya anak langsung jawab, "Ibu pendeta tidak ada." Kalau ibu pendeta tidak ada, terus kakak dengan siapa? Lalu saya punya anak jawab, "Saya dengan mama, beta dengan mama." Jadi ibu pendeta tidak ada, tapi mama ada. Begitu. Papa Mama, pengalaman ini memang sejenak seperti sepele. Pengalaman ini mungkin biasa-biasa saja, atau bagi kita yang mendengarnya, oh ini pernyataan anak kecil yang kayak bingung dan tidak tahu apa-apa. Tapi pengalaman itu membuat saya sadar benar bahwa siapapun saya dalam perjalanan hidup saya, di gereja dikenal sebagai pendeta, di kalangan jemaat dikenal sebagai pelayan, tetapi ketika saya pulang rumah, anak saya akan mengenal saya sebagai mama, suami saya akan mengenal saya sebagai istri. Jadi ketika saya bicara dengan saya punya kawan majelis, akhirnya kami dua sama-sama mengakui, oh iya, kalau pendeta, kalau di gereja baru kita sebut ini mama pendeta, tapi kalau di rumah ini dia punya mama. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan,
Pengakuan atau pernyataan tentang identitas itu didasari pada pengenalan. Saya punya anak menyebut saya sebagai mama karena dia mengenal saya sebagai mama. Jemaat yang saya layani menyebut saya pendeta karena mereka menerima saya sebagai seorang pendeta. Dan siapapun kita punya pengenalan yang berbeda dalam pribadi setiap orang. Tapi hari ini terkait dengan tema tentang mengaku percaya dan mengenal yang diimani, kita mau belajar tentang pengakuan iman kita, pengakuan percaya kita kepada Tuhan. Bicara tentang pengakuan iman, pengakuan percaya, saya yakin bahwa ini bukanlah sesuatu yang asing. Setiap hari Minggu ketika beribadah ataupun pada ibadah-ibadah resmi lainnya, kita selalu ada pada bagian pengakuan iman. Dan pada bagian pengakuan iman itu kita akan berdiri dan mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan percaya kita atau yang disebut dengan credo. Pengakuan iman yang berisi sejumlah rumusan baku tentang apa yang kita percayai sebagai yang ilahi, sebagai yang kita yakini memegang dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Dan pada hari ini lewat teks Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20 kita akan sama-sama melihat dan akan sama-sama merenungkan, kalau saya sudah mengaku maka apa tanggung jawab moral saya? Kalau saya sudah mengaku maka pengakuan seperti apa yang harus saya jalani dalam kehidupan ini? Bapak Mama terkasih, kita mulai dengan teks kita. Di sini diceritakan bahwa Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan dengan judul pengakuan Petrus. Injil Matius, penulis Injil Matius menaruh urut-urutan pengakuan Petrus ini setelah sejumlah perdebatan yang harus dialami oleh Yesus dan murid-muridnya, yaitu perdebatan antara Yesus bersama orang Farisi dan Saduki. Secara khusus pada pasal 16 dikatakan orang Farisi dan Saduki datang ketemu dengan Tuhan Yesus dan minta tanda. Kalau memang lu datang dari surga, tolong coba kasih dia punya tanda. Kemudian perdebatan itu juga berlanjut ketika Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, kamu harus waspada dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Kedua bagian perdebatan ini, kedua bagian ajaran dan nasihat ini mau berbicara tentang kalau kamu mau menjaga percayamu, maka kamu harus mewaspadai hal-hal yang seperti ini. Kalau kamu mau menjaga percayamu, kamu harus berhati-hati terhadap segala sesuatu yang mau membuat kamu meragukan percayamu. Dan ketika Yesus menyatakan, ketika ada pada cerita tentang pengakuan Petrus, menariknya adalah peristiwa ini menurut keterangan tempat, menurut Injil Matius, terjadi di daerah Kaisarea Filipi. Setelah seluruh perdebatan itu, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya berjalan dan sampai pada daerah Kaisarea Filipi. Satu bagian informasi buat kita untuk memperkaya pengenalan kita akan kitab suci. Daerah Kaisarea Filipi dikenal sebagai daerah yang secara politis termasuk daerah kekuasaan Romawi. Dan karena mereka merupakan bagian dari daerah kekuasaan Romawi, maka aturan-aturan Romawi diterapkan di situ. Dan salah satu aturan Romawi yang diterapkan di situ adalah kaisar dikenal dan diakui sebagai Tuhan atau kurios. Jadi semua orang yang ada di Kaisarea Filipi harus menjunjung tinggi kaisar karena kaisar adalah Tuhan. Dan di sisi lain, Kaisarea Filipi adalah tempat pusat penyembahan berhala. Bahkan di Kaisarea Filipi ada tempat khusus untuk memperjualbelikan. Semua orang bebas, lu mau pilih dewa yang mana, lu mau pilih Tuhan yang mana untuk lu beli, bayar dan sembah. Jadi bukan seperti yang kita alami sama seperti saat ini, seperti sekarang ini bahwa sesuai dengan pengenalan kita mengaku percaya. Di Kaisarea Filipi orang bisa bebas pilih siapa saja. Orang bisa pilih bebas bentuk apa saja. Orang bisa pilih bebas dalam wujud dan rupa apa saja yang jadi mereka punya dewa. Mereka bisa beli, bisa mereka sembah, dan mereka menyembah sesuatu yang mereka sendiri bisa kendalikan. Untuk itulah dalam satu bagian percakapan Yesus menyampaikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Di tengah situasi Kaisarea Filipi, setelah sekian perdebatan yang meragukan percaya, betul kok Tuhan Yesus ini dari surga?
Karena orang Farisi dan Saduki kami tuntut untuk kasih tanda. Dia bisa kasih tanda apa? Kami disuruh untuk mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki. Dan sekarang kami ada di tengah-tengah daerah Kaisarea Filipi. Daerah bebas yang mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Dan bisa bebas pilih dewa mana saja. Lalu Yesus tanya kepada mereka, menurut kamu beta ini siapa? Tapi jangan ada yang jawab dalam hati bilang, menurut kotong dia itu kotong pu cucu, dia itu kotong pu anak dan lain sebagainya. Karena kita tidak ada yang punya pengenalan secara personal dengan Yesus. Yesus bertanya kepada murid-muridnya yang sekian belas orang itu, menurut kamu siapakah aku ini? Dan ada jawaban yang beragam dari murid-muridnya yang mengatakan, ada yang bilang kamu Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Dari 12 orang murid itu saja ada macam-macam pengakuan, ada macam-macam sebutan identitas yang mereka rasa bahwa kami mengenal Yesus sebagai ini. Jadi kami menyebut dia, kami menganggap dia Yohanes Pembaptis, kami menganggap dia Elia, kami menganggap dia Yeremia, kami menganggap dia sebagai salah satu dari para nabi. Dari sekian banyak orang itu menyatakan bahwa yang kami tahu dari orang banyak bilang, orang banyak kenal Yesus itu begini. Tapi kemudian pertanyaan itu dilanjutkan. Kalau tadi dia bilang menurut orang banyak. Jadi apa yang murid-murid dengar dari orang-orang di sekitar. Dari seluruh perjalanan mereka. Menurut orang banyak siapakah aku ini? Lalu mereka kasih tahu. Tapi kemudian Yesus meminta jawaban dari mereka secara pribadi. Mereka para murid-muridnya yang setiap hari dari pagi sampai malam berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dari mereka murid-muridnya yang dengan mata telanjang melihat sejumlah hal-hal baik dan hebat yang sudah Yesus lakukan. Dari mereka murid-muridnya yang melihat saat Yesus sendiri maupun saat Yesus ada di tengah orang banyak. Yang berinteraksi secara pribadi dengan Yesus maupun yang bersama-sama melihat bagaimana Yesus menghadapi tanggapan dari orang-orang sekitar. Tidak ada satu murid pun yang menjawab. Hanya satu di antara 12 murid itu yang menjawab, yang bernama Simon, yang menyatakan sebagaimana kata Nats pembimbing kita, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jawaban dari Simon Petrus membuat Yesus menyatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapamu yang di surga. Yesus sadar betul bahwa apa yang menjadi jawaban Simon berdasarkan apa yang diketahui Simon dan apa yang dirasakan Simon selama dia berjalan menjalani kehidupan dan melalui berbagai peristiwa saat bersama-sama dengan Yesus. Setelah semua peristiwa yang mereka jalani, Simon benar-benar merasakan, oh ini bukan nabi, karena nabi tidak begini. Oh ini bukan Yohanes Pembaptis, karena dia tidak seperti Yohanes Pembaptis. Karena kalau Yohanes Pembaptis membaptis, Yesus sendiri dalam catatan tidak pernah membaptis satu orang pun. Oh dia ini bukanlah Elia, karena dia tidak seperti Elia. Dia tidak sama dengan yang lainnya sebagaimana yang disebutkan banyak orang. Banyak orang hanya bertemu dia pada satu bagian, terus melegitimasi dia dengan satu pengakuan. Tapi kami yang lihat dia keseharian, dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya seperti Elia, dia bukan hanya seperti Yeremia yang berbulu tajam, dia bukan hanya seperti Yohanes Pembaptis. Tapi dia adalah Mesias, juru selamat, anak Allah yang hidup. Maka Yesus bilang, bukan manusia, tetapi Roh Allah sendiri yang menyatakan itu. Simon mengenal Yesus secara keseluruhan. Dan pengenalan itu membuat dia memberikan pengakuan. Ini juru selamat. Ini anak Allah. Tapi kemudian cerita kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus juga bilang, mulai hari itu Simon bukan lagi sekedar Simon.
Tapi Simon berubah menjadi Petrus, berubah menjadi Kefas, batu karang yang teguh. Di atas dasar pengakuan yang lahir dari pengenalan yang benar itu, maka percaya bisa ditimbulkan, percaya bisa ditanamkan. Di atas pengakuan yang benar, barulah jemaat bisa bertumbuh dan berkembang. Orang percaya bisa bertumbuh dan ada di atasnya. Papa mama saudaraku yang terkasih, teks kita diakhiri dengan perkataan bahwa Yesus melarang murid-muridnya. Yesus melarang murid-muridnya untuk menyampaikan pengakuan itu kepada orang banyak, memperkenalkan pengakuan itu kepada orang banyak. Karena Yesus sadar betul mereka mengenal, tapi mereka belum memiliki pengetahuan yang lengkap. Mereka kenal tapi belum tahu segala sesuatunya. Mereka belum tahu sampai pada akhirnya. Makanya ketika peristiwa Pentakosta, barulah mereka mengenal dengan jelas sehingga mereka bisa berdiri dan menyatakan lewat khotbah, lewat pidato Simon di tengah 3.000 orang yang membawa dalam satu kepercayaan dan gereja mula-mula. Papa mama saudara-saudariku terkasih, teks hari ini membawa kita pada beberapa pesan firman, membawa kita pada pesan penguatan. Yang pertama bahwa agar pengakuan kita adalah pengakuan yang benar-benar teguh, pengakuan yang benar-benar kuat, yang benar-benar kokoh, maka pengakuan itu harus didasari dari pengenalan yang benar. Petrus bisa mengaku Yesus adalah Mesias karena dia mengenal betul akan Yesus. Dia mengenal betul akan Tuhan itu. Dia mengenal betul akan anak manusia yang setiap hari dia berjalan bersama-sama dengan dia. Pengalaman Petrus juga diamanatkan buat kita hari ini, yang setiap minggu berdiri dan menyatakan, aku percaya. Pertanyaan terbesarnya adalah, percaya kita itu didasari pada pengakuan, didasari pada pengenalan, atau percaya kita, pengakuan kita itu didasari pada warisan. Saya mengaku percaya, kok semua orang berdiri kok percaya nah. Saya mengaku percaya karena saya pun bapak Kristen, saya pun mama Kristen, saya ikut Kristen. Itu warisan. Saya mengaku percaya karena kalau saya berdoa, kau minta, saya dapat. Saya mengaku percaya ketika saya sakit, dia sembuhkan, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bilang, jangan hanya kenal dari satu sisi saja. Jangan kenal hanya dari satu sudut pandang saja. Kenal baik-baik. Perkenalan yang baik bisa terjadi, pengenalan yang baik bisa terjadi kalau ada hubungan yang dekat, relasi yang kuat antara dia dan kita dan dia yang kita percayai. Anak-anak tidak mungkin percaya pada depum bapa dengan mama kalau tiap hari depum bapa dan mama tidak menanamkan kepercayaan itu. Dia tidak kenal begitu. Coba misalnya ada satu orang tiba-tiba datang baru mengharap di sepuh muka, baru bilang begini, ini beta nih lupung suami, Tuhan ada kasih hikmat, ada kasih penglihatan bahwa beta harus kawin dengan lo. Saya pasti bertanya-tanya, datang dari mana tiba-tiba? Jangan ada angin, jangan ada hujan, bikin hubungan tanpa status, jangan ada ikatan apa-apa, tiba-tiba lo mengaku beta pun suami. Saya pasti tidak percaya, karena saya tidak kenal dia, siapa dia, bagaimana dia, datangnya dari mana, tiba-tiba datang. Seperti tren zaman sekarang. Hanya bermodalkan tiap malam WA, tiap malam hanya sapa, sumakan kau belum, terus kau mau cemburu juga tidak bisa. Karena sudah ada status, hubungan tanpa status. Banyak orang suka menjalani hubungan tanpa status, tapi tidak dengan pengakuan iman kita. Makanya amanat buat percaya kita pada hari ini adalah hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan tanpa status. Kalau mengaku harus kenal baik-baik. Kenapa kita dari minggu-minggu kemarin kita belajar tentang doa, tentang baca firman? Karena doa dan pembacaan firman itu adalah bagaimana cara kita menjalin relasi. Bagaimana cara kita mengenal dengan baik siapa Tuhan kita, siapa Yesus kita. Untuk berujung pada satu pengakuan, aku percaya.
Nah ini sonde kenal, sonde tahu siapa, tiba-tiba tiap minggu berdiri, aku percaya. Makanya waktu Sidi dia menangis dan bilang aku percaya. Setelah Sidi dia melompat di lain-lain, sonde mau ikut segala-gala. Karena dia punya percaya hanya sekedar ikut arus. Dia sonde kenal baru percaya, dia sonde kenal baru mengaku. Tapi dia hanya berdasarkan ikut-ikut saja. Iman kita tidak boleh berdasarkan iman yang ikut-ikutan, tapi harus didasari pada satu pengenalan yang benar. Yang kedua, pesan dari teks ini berdasarkan pengalaman Petrus. Kita sama-sama belajar bahwa pengakuan Petrus itu adalah dasar dari lahirnya gereja. Pengakuan itu adalah dasar dari timbulnya percaya. Setiap kita mengucapkan pengakuan iman karena kita mengenal Dia. Dalam gereja kita, gereja Masehi Injil di Timor, diterima 4 pengakuan iman. Jadi kadang-kadang saya suka dengar ada yang protes, satu kebaktian pengakuan lain, satu kebaktian pengakuan lain. Sebenarnya kita pun pengakuan iman ini apa saja. Kalau yang lulus katekesasi Sidi, itu pasti sudah protes. Tapi yang kalau mengomel itu tandanya dia sudah pernah katekesasi. Tiba-tiba dengar gereja bilang mau Sidi, dia lompat datang begitu. Gereja kita, gereja Masehi Injil di Timor, mengenal dan menerima 4 pengakuan iman. Dan 4 pengakuan iman itu 3-nya selalu familiar dipakai dalam setiap ibadah. Satunya itu berupa rumusan yang tidak selalu dipakai, tapi diterima. 4 pengakuan iman itu adalah yang pertama, pengakuan iman rasuli, yang secara familiar setiap minggu rutin kita pakai. Pengakuan iman yang kedua adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Sebenarnya pengakuan iman ini biasa dipakai pada saat perayaan perjamuan kudus. Yang ketiga, pengakuan iman Athanasius. Ini yang tidak sering kita pakai, tapi kita terima, kita akui, kita kenal. Dan yang keempat adalah pengakuan iman Gemit, yang dibuat berdasarkan pergumulan dan konteks percaya Gemit itu sendiri, sesuai dengan keberadaannya di bumi Flobamora. Pengakuan iman Gemit itu yang menunjukkan kita punya percaya dalam konteks kita berbeda dengan pengakuan iman dari sinode-sinode yang lain, karena konteksnya berbeda. 4 pengakuan iman itu diterima dan dipakai. Jadi ketika kita berdiri dan menyatakan aku percaya, maka kita benar-benar mengaku percaya sebagai dasar bahwa percaya itu, makanya kita boleh ada dalam yang disebut dengan gereja. Jadi kalau misalnya ada yang ikut gereja tapi kami sana mau berdiri ikut, kami sana mau berdiri kok ucap pengakuan iman, berarti dia tidak percaya. Kalau dia tidak percaya, kenapa dia mau jadi bagian dari kumpulan orang percaya yang disebut dengan gereja? Jadi kalau sana ada yang mau mengaku imannya, tapi berarti tidak boleh ada dalam gereja. Tidak boleh ada dalam kumpulan orang percaya. Karena salah satu bagian dikatakan bahwa setiap orang yang mengaku tapi tidak menyatakan lewat mulutnya, dia juga tidak diakui. Dan setiap orang yang menyatakan diri, beta orang Kristen, hanya beta son biasa pergi gereja. Tapi kalau son datang gereja, son pernah mengaku dia punya iman. Memangnya ada yang di rumah ikut kebaktian, dia berdiri dari jauh kau bilang ini, biar beta son pergi gereja, ma beta juga pengakuan iman di rumah. Siapa yang tahu? Siapa yang lihat tuh? Saya pernah dapat kritikan dari kawan majelis di Ebenezer Kapan, tapi dalam periode ini dia menyatakan tidak bersedia lagi ikut. Ketika saya tanya, Papa, saya sulihat Bapak 6 bulan son datang gereja, Papa pimana, Papa majelis. Saya punya kawan tuh jawab apa? Ya pendeta, walaupun saya tidak datang gereja 6 bulan, tapi saya tetap mengaku percaya pada Tuhan Yesus. Gitu. Ini majelis loh. 6 bulan tidak datang gereja, tapi tetap percaya pada Yesus. Itu seperti ada satu suami dan istri, dia bilang tetap suami istri, tapi dia tidak pernah, dia pernah baku lihat satu dengan yang lain. Pernah bakatemu satu dengan yang lain. Undang-undang perkawinan saja bilang 2 tahun sonde bakatemu itu bisa langsung mengajukan tuntutan perceraian. Jadi kalau ada yang rasa sudah ditinggalkan 2 tahun, mulai lihat-lihat undang-undang 1974 tentang perkawinan begitu. Tapi ini bukan provokasi gitu.
Nah ini kalau sudah gereja, susun di gereja 6 bulan, susun di gereja, ada yang bilang begini, Mam Pendeta kami gereja napas sah, Natal dengan Paskah sah. Nah itu karmana lain begitu. Itu bisa diajukan gugatan perceraian kok atau karmana begitu. Pengakuan iman haruslah sesuatu yang benar-benar kita ucapkan berdasarkan pengenalan yang benar dan dinyatakan lewat mulut kita. Yang terakhir, sebagaimana pengalaman Petrus, pengakuan iman, credo yang kita ucapkan itu punya konsekuensinya. Itu ada tanggung jawabnya. Jadi ada orang yang bilang, kami sudah mengaku iman, kami sudah gereja. Tidak cukup sampai di situ. Saya pernah baca Warren Buffett punya satu pengalaman. Ada satu bapak yang bilang gini, Warren Buffett menceritakan, satu bapak datang gereja. Dia datang gereja tapi dia terlambat. Ketika dia sampai dia datang terlambat, dia datang pas pada saat pemberitaan firman. Yang bertugas menerima jemaat di depan pintu, ketika pulang senyum dan jabat tangan. Bapak, tadi beta sonde lihat pas bapak datang. Lalu bapak ini bilang, saya memang terlambat datang, tapi saya tidak mau terlambat untuk melakukan apa yang sudah saya dengar. Kita datang dengar pada saat ibadah, tapi pengakuan itu tidak boleh terlambat untuk kita tunjukkan dalam hidup sehari-hari. Makanya Petrus bilang bahwa berpengalaman Petrus sampai jemaat, sampai Tuhan Yesus bilang jangan omong dulu karena Tuhan Yesus sadar bahwa pengetahuan mereka belum lengkap. Jadi kalau sudah percaya, sudah punya hubungan dekat, maka pengakuan itu harus dilakukan. Pengakuan itu harus ditunjukkan dan diwujudkan. Itu adalah tanggung jawab, itu adalah konsekuensi. Kalau kita bilang kita mengaku percaya. Jadi jangan sampai ada yang datang gereja setiap hari Minggu, aku percaya kepada Allah. Keluar dari kebaktian ada Allah-Allah yang lain lagi. Kalau orang Rote kan Allah itu juga bahasa daerah dari SOPI gitu. Kok Allah deh, dia Allah iya, Allah. Jadi ada Allah yang lain begitu. Berdiri kau bilang aku mengaku percaya kepada Yesus Kristus anak tunggal Allah yang hidup dan lain sebagainya. Tetapi segala ajaran Yesus, memang Yesus bilang begitu, tapi roh memang penurut, daging lemah begitu. Biasa alasan yang kita pakai. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Tapi sonde mau datang gereja hanya pas Natal dan Paskah, atau bikin gereja sama ke toko. Kalau baptis baru datang, kalau CD baru datang, kalau nikah baru datang. Habis nikah dia datang balas gereja minggu depan di gereja pasangan. So habis itu balas gereja dia terus Pas nikah dia duduk paling depan, habis nikah dia duduk paling belakang dan sudah berangkat. Dia nanti biasa urut-urutannya tuh paling depan, tengah, belakang, dan terus. Begitu muncul lagi, hai baru datang. Iya mama, ana mau baptis. Nah kalau dia belum ada anak, kapan dia datang? So, begitu. Itu mengaku percaya. Kadang-kadang kita bilang, aku percaya kepada Roh Kudus, persekutuan orang kudus dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak konsekuen dengan pernyataan itu. Kayak hari Minggu kita datang mengaku, tapi Tuhan dalam hati, Tuhan mungkin di atas sana dan lihat bahwa, kalau bilang kotong badekat, so bilang kotong dua ada hubungan, maka habis keluar dari itu ruangan jo sama kayak kotok susun bakanalai. Kadang kita bikin diri sama kayak orang main sinetron begitu. Biasanya kan di sinetron itu, di film-film itu, ada artis yang aktingnya total sekali. Sampai kotong dong sone pacaran mah kotong terbawa arus dong kemesraan sama kayak orang pasangan betul-betul. Begitu habis proyek film itu, kita kaget, ternyata yang ini dia punya pacar yang lain, yang itu dia punya pacar lain begitu. Apa
Apakah itu kita? Tentu saja tidak. Kita adalah orang percaya yang konsekuen. Tapi hari ini lewat pengakuan Petrus kita belajar. Itu percaya itu harus didasari pada pengetahuan. Maka harus kenal baik-baik, ikat hubungan yang baik. Itu pengakuan itu juga ada tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Maka kalau berani mengaku, harus juga berani hidup berdasarkan pengakuan itu. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita. Kiranya Tuhan memampukan kita dengan Roh Kudus-Nya, sehingga bisa berdiri dan mengaku, memiliki berusaha untuk ada pengetahuan dalam pengakuan kita, dan juga hidup berdasarkan pengakuan itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.